Halo Gitalers, balik lagi di channel hobi kita. Masih seputar 9 fakta sparring. Di fakta yang terakhir ini kita mau bahas mengenai pemain cabutan. Apa sih pemain cabutan itu? Kalau di Jawa itu namanya pemain bon-bonan. Jadi kayak misalkan belum tentu ini pemain bayaran ya, tapi kadang ada temen yang levelnya itu udah bagus, sering tanding tapi jarang datang. Tapi waktu diajak sparingan, terus adminnya kan takut grupnya itu malu karena yang main biasa-biasa. Terus yang tadi temen yang udah gabung di grup tapi nggak pernah datang itu dipanggil. Ayo bantu-bantu gitu. Terus ya mereka hadir untuk membela grup ini. Padahal belum tentu mereka itu gabung rutin di grup itu. Jadi bisa jadi uh, bisa dibayar atau enggak, atau mungkin dibayarin makan untuk main. Nah itu kita belum tahu, tapi kemungkinan itu ada sih. Nah, aku nggak menuduh grup kita atau grup lawan itu punya pemain bayaran ya, karena kita kan nggak tahu, dan di grup Flareon itu juga anggotanya banyak kan. Jadi kemungkinan nggak dikeluarin semua. Jadi kita nggak tahu levelnya bagaimana. Tapi kalau aku lihat di lapangan-lapangan sebelah sih ada banyak yang mainnya bagus sih daripada yang dikeluarin di sini. Jadi lebih apa ya, lebih fair lah. Kalau kita mau sparingan gitu, kita juga harus melihat ininya ya, lawannya itu levelnya seberapa, dan kalau levelnya kira-kira yang ada grade-nya A, B, C, D gitu ya. Kalau yang D sama E, oh lawan itu D sama E, jadi kita ngeluarin yang D sama E juga. Jangan ngasih yang A sama B gitu. Walaupun kita punya stok yang A sama B ya, tapi sebaiknya nggak dikeluarin lah. Nah, misalkan memang benar-benar kayak adminnya itu dalam tanda kutip nakal ya. Jadi waktu diajak sparingan, terus bilang, oh ini kok yang bakal tampil ini yang bakal main. Terus ternyata pas hari H dia bilang, oh itu nggak datang, tak ganti ini ya. Ternyata yang ini jago banget gitu. Nah, kita juga kalau sparingan ya nggak perlu sampai didiskualifikasi gitu ya. Wah, ternyata kamu jago banget ini, nggak apa ya, nggak fair atau nggak konsekuen. Tadi yang kemarin diomongin levelnya segini kok, yang dikeluarin yang ini. Nah, itu kan kita nggak tahu juga. Mereka berhalangan terus diganti yang temennya yang lebih bagus kan juga bisa gitu. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, apakah kita banyak alasan, oh ya itu memang curang lawannya, atau kita tetap main aja. Ya karena ini kan cuman sparingan, jadi kalau lawan kita lebih bagus ya. Kalau buat aku sendiri lawan kita bagus tuh malah aku seneng sih. Kenapa kok seneng? Apa aku seneng dibully? Enggak ya. Jadi kalau dapat lawan yang bagus tuh kita juga belajar gitu. Terus apalagi kalau kita itu pas main direkam ya. Dan kita kalau di grup kita sendiri nggak sparingan kan nggak ketemu yang lawan yang jago-jago kan. Karena ya teman-teman aja, cuman latihan biasa. Tapi kalau sparingan kita ketemu yang jago, kita bisa belajar. Apalagi kalau kita ngerekam, nanti meskipun kalah kita bisa pelajarin. Oh ternyata kalau yang atlet atau yang pemain jago itu kalau dalam situasi seperti ini nempatinya itu di sini, terus strateginya itu seperti apa. Kita itu bisa belajar dari video yang kita rekam sendiri atau minta di pengurus ya. Jadi anggaplah misalkan lawan tuh memang bayar bayar pemain ya. Kita juga nggak perlu keluar uang, tapi kita itu kalah itu anggap aja beli kekalahan gitu. Jadi beli tapi bayarnya nggak pakai uang, tapi pakai kekalahan. Belinya beli apa? Beli ilmu. Nah mereka main, kita berusaha aja yang main yang apa ya, yang
yang fair atau mungkin main yang lebih dari kapasitas kita, diniat-niatin biar nggak beda jauh skornya dari lawan, meskipun kita tahu wah bakal kalah ini soalnya lawan jago banget, tapi kita mentokin aja semaksimal mungkin biar kita bisa pelajari nanti kalau direkam. Nah kalau kita mainnya ogah-ogahan, jelas kita itu nggak dapat ilmunya ya. Karena kan kalau mau dipelajarin, oh ini memang aku males main ini, jadi ya wajar kalah, atau mungkin banyak alasan untuk menilai diri sendiri kalau kita memang niatnya dikalah-kalahin biar cepat selesai gitu ya. Kalau kita misalkan G42, coba kita mikirnya itu jangan ngelihat kayak raksasa ada game 42 sedangkan lawan tuh udah 10, kita masih kosong. Wah, kita bagaikan menghadapi raksasa, tapi coba di patah-patahin kecil-kecil ya, di pretelin kecil-kecil. Coba kita dapetin 1 poin aja dulu, satu demi satu. Mungkin terakhir meskipun kita kalah game 42, kita dapatnya misalkan 5 gitu ya. Ya udah berarti kita kapasitasnya mungkin cuma 5. Mungkin next time bisa lebih baik, meskipun ketemu mereka lagi mungkin next time bisa 10 atau berapa gitu. Jadi ada kayak track record buat kita sendiri. Ya aku tahu kita itu punya kemauan untuk belajar itu masing-masing beda ya. Kayak kemarin tuh aku tanya salah satu muridku, bukan murid badminton sih, tapi murid belajar gitar. Itu aku tanya, lagu ini kamu masih belum bisa, lagu ini masih belum bisa. Terus muridku yang masih SD itu bilang gini, aku memang kalau belajar lagu itu 50% aja. Jadi dia itu merasa 50% tuh udah enough gitu, cukup. Jadi aku latihannya cuma 50% aja. Terus aku bilang jangan kayak gitu. Aku dulu waktu kecil juga kayak kamu, belajarnya seperti itu, terus nggak punya satu lagu yang kita bisa main full, jadi cuma 50% aja. Kalau kamu memang kepingin kayak gitu, cara belajarmu seperti itu, coba dibikin kayak gini. Misalkan kamu 50% lagu A, 50% lagu B. Kalau lagu A sama B belum sampai 100%, salah satunya kamu jangan otek-otek lagu C. Jadi ini mentokin dulu, kalau udah at least 80 atau 90% kamu boleh megang lagu C. Dengan begitu kamu progresnya itu bisa dapat. Tapi kalau cara belajarnya cuma 50% semua, itu nanti nggak maju-maju. Begitu juga dengan badminton, aku rasa semua cara untuk belajar itu mirip-mirip ya, entah itu mau musik atau olahraga. Makanya kalau toko olahraga itu biasanya kan dibarengin sama toko alat musik ya, musik and sport. Nah itu karena memang ada ininya, ada hubungannya. Musik sama sport itu mirip-mirip. Jadi kalau di dunia badminton, kalian kan banyak pukulan, misalkan ngelob, smash, drop shot. Itu kalau belum menguasai ya kita cuman main-main aja, atau langsung datang main, nggak pernah latihan. Ya sampai besok juga mainnya seperti itu, kecuali kita punya target untuk belajar. Kemarin ada teman baru juga, aku tanya dari mana, dari Jakarta, dan dia kayak ditugasin ke Malang itu sekitar 3 sampai, kalau lanjut sampai 6 bulan. Nah di tengah-tengah perantauannya dia, kok dia itu ikut ini ya, ngelihat iklan kayak les badminton, walaupun jauh ya, rumahnya di Lawang atau tempat kosnya di Lawang, tapi dia mau les di Malang loh, les badminton, daripada gabut kan, gak punya temen, jadi dia bela nih loh les badminton. Terus bilang ke aku baru 3 bulan nih belajar badminton. Ya kamu 3 bulan tapi mainnya udah bagus sih menurutku. Ya karena aku ikut ini ke kayak klub gitu.
Jadi udah 3 bulan ini ikut klub ya, makanya jadi bagus. Jadi memang ada trainingnya kayak footwork, terus ya drilling ini ya, pukulan-pukulan. Aku biasanya ngasih kayak ini sih target buat muridku. Kalau misalkan kamu bisa melakukan ini, misalkan aku ganti jadi badminton ya. Coba kamu net silang dari belakang, net silang, drop shot gitu. Coba kamu bisa nggak? Kalau muridku pertamanya nggak bisa, tapi ternyata yang 3 kali terakhir bisa, itu aku akan minta dia untuk nambah. Kasarannya kalau kalian tuh bisa, tapi otot muscle-nya itu masih belum terbentuk. Terbentuknya pun masih tipis-tipis gitu. Nah, aku ingin mempertebal itu. Jadi coba kamu paling enggak sekarang kan tadi udah 3 berhasil terus, jangan menyerah. Jadi coba sekarang 10 nggak boleh gagal. Tapi kalau misalkan gagal 1, kamu balik dari ke 1 gitu. Jadi ngitung lagi 10. Nah itu bisa bikin ini ya terpacu juga, dan juga membentuk muscle memorinya biar lebih tebal. Kalau udah tebal tuh susah dihapus lagi. Kayak kalian tuh naik sepeda pancal kan, belajar jatuh ternyata udah bisa, terus 10 tahun kemudian nggak pernah naik sepeda pancal lagi, terus ada suatu kejadian ada sepeda pancal kepingin naik, kalian masih bisa walaupun 10 tahun nggak main ya. Kadang aku juga heran sih, ada banyak teman-teman yang kalau matian ya, mainnya matian, terus alasan gini, aku udah 3 bulan loh nggak main, jadi wajar lah matian. Padahal nggak gitu ya, aku sempat vakum 14 tahun, waktu balik badminton lagi itu juga mungkin pukulannya out atau nyangkut, tapi nggak pernah lupa cara mukul. Jadi kalau kita lihat anak-anak kecil dikasih bola terus mukulnya lopot-lopot, cara ayun raketnya itu jelek gitu ya. Tapi kalau dulu udah pernah training terus vakum lama, kita main lagi itu balik lagi, kayak memorinya itu balik lagi, cuman tinggal ini aja menyesuaikan tipis enggaknya, terus tajam atau enggak, terus kalau kontrol out in itu juga menyesuaikan lagi. Tapi kalau soal pukulan, cara mukul, cara megang, gripnya yang mana, terus strategi juga termasuk ya, jadi nempatin bola di mana, terus rotasi, footwork itu balik lagi. Kalian kalau udah at least dulu belajarnya 70-80% itu bakal balik lagi. Tapi kalau kalian tuh latihannya cuma 50%, itu bakal ini ya, bakal lupa memang. Jadi setelah 10 atau 14 tahun kalian balik lagi badminton, tetap kemampuanmu 50% itu, atau bahkan mungkin nggak sampai 50%. Tapi kalau udah menyentuh 80% itu aku yakin bisa baliknya itu lebih cepat. Jadi balik lagi ke pembahasan awal, kalau misalkan kalian ngadepin lawan yang atlet atau pemain bon-bonan dari lawan, itu nggak usah khawatir sih, menurutku itu jadikan bahan pelajaran juga. Toh sparingan ini sebenarnya fakta besarnya adalah kalian tuh dapat pengalaman, menang atau kalah kalian tuh pasti dapat pengalaman. Mungkin bisa cerita ke anak cucu. Dulu pernah loh aku main lawan grup yang atau lawan atlet gitu ya, jadi bisa cerita-cerita pengalaman juga. Dan buat kalian mungkin bisa agak bangga sih kalau atletnya mungkin go internasional gitu ya. Dulu pernah loh aku lawan Jojo, kalah ya memang. Kalah, tapi kan pernah gitu. Walaupun kalau foto bareng ketemu lagi nggak kenal. Sopoi. Tapi ya at least ada pengalaman lah. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sebenarnya masih ada 2 lagi sih video yang
aku sparingan, tapi yang 2 itu nggak masuk hitungan atau bukan di jadwal ya. Tapi karena masih ada jam yang lebih, jam sewa lebih, jadi masih ada 2 game lagi. Mungkin akan aku tambahin di ini, tapi nggak ikut ke fakta-fakta ya pembahasannya atau ceritanya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.